Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk kita menambahkan bootstrap template ya, atau mungkin tampilan yang lebih interaktif ke dalam framework Laravel. Oke, yang pertama di sini saya akan menjalankan untuk service Laravelnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Laravel versi 7 ya, dengan PHP versi 74. Kalau misalnya teman-teman menggunakan versi yang lebih tinggi itu tidak masalah. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba untuk mengakses dari halaman Laravelnya. Oke ya, di sini yaitu halaman Laravel saya yang paling pertama atau yang pertama kali dipanggil, yaitu form login sederhana ya, dari autentikasi Bootstrap dengan Laravel. Oke, sekarang saya akan menambahkan Bootstrap template ya, yang lebih interaktif ke dalam project Laravel. Oke, di sini saya sudah ada file yang sudah siap. Tuh di sini foldernya Okay, ya. I found this on the web for search with the heart of the final year. Check it out. Oke, di sini yang pertama di sini ada folder asset. Nah, folder asset ini berisi yaitu ada file CSS, kemudian di sini itu file ini bebas sih, opsional ya. Ini saya menambahkan sendiri yang berisi yaitu CV ya, atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Kemudian ada folder fonts, ini bawaan dari Bootstrap template-nya. Kemudian ada image. Di sini kita bisa menambahkan image tambahan ya nantinya. Walaupun sudah tersedia default sedikit, nanti di sini teman-teman bisa nambahkan sendiri ya di folder image. Kemudian ini yaitu file JS-nya ya, atau JavaScript. Ini untuk CSS ada animate, bootstrap-nya, font-nya, dan juga untuk responsive style-nya juga. Oke, di sini yang pertama yaitu untuk folder asset ya. Di sini untuk folder asset saya akan meletakkan di sini, langsung saya copy saja ke dalam untuk project Laravel saya berada di nantinya di htdoc ya. Jangan lupa di folder sampipi di htdoc. Kemudian projectnya di sini, project itu portfolio. Oke, yang ini. Oke, untuk folder asset yang tadi berisi CSS, kemudian JS, JavaScript, dan juga image serta font. Di sini saya akan meletakkan atau memindahkan ke dalam folder public ya. Di sini sudah ada aset dari bawaan ya, yang karena kita sudah menginstal UI Bootstrap untuk autentikasi. Di sini kan saya buat satu folder baru, new folder, itu aset template. Kemudian saya paste di sini. Jadi nanti akan berada di dalam, agar yang lama tidak tertimpa ya. Oke, selanjutnya saya akan untuk copy lagi ya. Di sini ada file php mailer zip ini yang sudah diekstrak. Kemudian ada zen.php. Di sini nanti ya untuk implementasinya, yaitu pada kesempatan yang lain. Sekarang kita untuk implementasi terlebih dahulu Bootstrap dengan Laravel.
sekarang saya copy file index.php, atau kalau defaultnya dulu di sini yaitu ketika kita baru download template itu berisi index.html untuk extensionnya. Oke, sekarang saya paste lagi, yaitu sekarang ke dalam folder resource, karena ini sebagai view-nya, resource view, kemudian di copy ya di sini. Oke, setelah di copy, yang ini biarkan saja. Sekarang saya ke text editor dari projectnya ya. Sekarang saya buka terlebih dahulu, yaitu resource view, kemudian index.php. Di sini saya rename ya, karena di Laravel itu untuk file view-nya yang menampilkan sebuah UI, user interface kepada user, harus dengan extension .blade.php. Jadi di sini saya buat namanya, saya ganti jadi halaman utama .blade.php. Oke, coba sekarang saya panggil ya. Nah, di sini masih belum berubah ya, di sini masih yang lama. Oke. Nah, kalau kita memanggil sebuah file di Laravel, kita harus membuat sebuah root-nya terlebih dahulu. Nah, artinya akan terkoneksi dengan controller ya. Oke, di sini membuat roots. Sekarang saya akan masuk ke dalam folder roots ya. Kemudian file web.php. Nah, pada file web.php, nah di sini itu yang pertama, di sini ada root get slash. Nah, biasanya slash ini yang kosong ya. Slash kosongan ini tanpa slash aja, itu menandakan dia ketika kita masuk ke URL utama langsung menuju ke halaman apa. Oke, sekarang ini untuk root get-nya, sini saya copy dulu, pindahin ke bawah. Di sini saya komen ya, mungkin nanti akan kita gunakan lagi ya pada next chapter. Oke, kemudian di sini untuk out login yang root get ya, kita karena get ini metodenya di root, nantinya kita akan memanggil sebuah view ya, atau memanggil sebuah data itu kan secara bahasanya ya. Untuk return view-nya di sini langsung ya, kita manggil dari halaman atau file, bisa mungkin views halaman utama ya. Coba ya, return view, karena di sini langsung return view tanpa kita menggunakan sebuah controller ya. Coba di sini view ya. Oke, view halaman utama. Oke, di sini langsung aja ya di save. Service tidak perlu di restart. Sekarang saya refresh untuk. Oke, di sini belum tampil apa-apa. Nah, karena belum tampil apa-apa di sini, sekarang saya akan menyesuaikan untuk CSS, JS, dan lain sebagainya seperti image juga. Oke, sekarang saya coba akan cek di menu yang lainnya. Saya di sini ada layout, coba. Halaman utama. Di sini saya buka halaman utama blade.php ya. Oke, di sini akan saya ubah. Nah, di sini untuk ini aset. Nah, untuk di Laravel ketika kita memanggil sebuah file baik CSS
JavaScript ataupun image atau memanggil sebuah mungkin untuk penyempurna tampilan ataupun gambar ya ataupun file, kita harus menambahkan di Laravel blade-nya ini seperti double kurung kurawal, kemudian aset kurung buka kutip, dan di sini kutip ya, kutip 1 kurung tutup double kurung kurawal. Oke. Nah, kemudian karena di asetnya tadi ini, kalau kita hanya dari yang pertama ini aset S ini di folder public akan mengarah ke folder yang aset yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita akan mengarahkan ke dalam aset template, kemudian baru aset ya. Di sini saya akan menambahkan aset template slash ya, kemudian baru assets image. Nah, ini nama filenya di dalam folder image ya, file foto ya, dan jangan lupa tutup di Laravel seperti ini. Oke, sekarang di sini saya copy ya sebagian sampai nantinya yang lain tinggal menyesuaikan ya. Copy, kemudian saya tempel di tempat yang lain ya. Oke, sekarang saya akan mencari untuk yang aset agar lebih mudah, ada berapa ya nanti. Oke. Dia di sini saya paste. Jangan lupa untuk tutupnya ya. Untuk tutup jangan lupa. Oke, di paste untuk depannya seperti tadi ya. Di sini karena Laravel jadi kita tidak seperti ini nih. Biasanya kan mungkin kalau di tempat lain, mungkin di PHP natif ya, mungkin di PHP natif atau di pemrograman yang lain ya seperti ini, assets template, atau malah mungkin seperti ini ya. Ini mungkin kalau di PHP natif ya bisa seperti ini, nanti akan terpanggil. Jadi kita akan mundur 2 folder ke depan. Oke, yang di atas untuk file CSS ya. Sekarang ini untuk yang file gambar ya, sama seperti yang tadi. Oke, ini untuk Ahref ini saya untuk Ahref yang di baris 141 di sini saya untuk menampilkan ya, atau nantinya akan direct akan mengambil file PDF yaitu curriculum vitae dari data saya. Jadi ketika akan memanggil file.pdf dengan tag Ahref dengan target blanknya, kalau target blank ini akan membuka tab satu lagi di sebelahnya.
Nah, kalau filenya .pdf nanti akan otomatis ke view dan akan bisa kita download nanti. Nah, kemudian kalau img.src, nah di sini fungsinya untuk menampilkan sebuah gambar atau image ya. Karena tag img image ya, src atau sebagai source. Oke, selanjutnya masih ada beberapa yang perlu diubah ya. Ini untuk image juga. Ini untuk JavaScript. Oke. Kalau JavaScript biasanya dimulai dengan text script kemudian src. Jadi untuk pengambilan atau memanggil file-file pendukung itu beda, baik gambar, file biasa ya, file umum, kemudian CSS, embed video, JavaScript tuh beda-beda. Di sini langsung aja saya copy untuk yang tag tutupnya. Oke, kemudian untuk yang di baris 431, nah di sini itu pemanggilan library ya, library dari Google Maps, yang nantinya akan di-embed untuk menampilkan sebuah maps dari alamat yang sedang atau yang sudah kita setting. Oke, di sini sudah selesai untuk saya sesuaikan. Coba sekarang saya refresh. Oke ya, di sini sudah berubah ya, atau sudah tampil. Oke, di sini sekarang coba untuk saya cek terlebih dahulu apakah sudah tampil semua secara fungsi ya. Oke. Nah, ini yang tadi sudah saya share, yaitu kita menampilkan sebuah maps dari lokasi kita nih. Nah, di sini saya ya meletakkan alamat saya lokasinya di mana. Oke, di sini contohnya itu yang untuk pemanggilan sebuah maps ya. Nah, di sini ada iframe ini di embed ya. Nah, caranya gimana? Oke, di sini coba ke Google atau Maps. Oke, misalnya kampus ya, SCTI. Nah, Sony Sugeng kampus. Oke. Nah, di sini oke. Nah, di sini nanti teman-teman klik ya, bisa di mana saja. Oke, di kampus SCTI Sony Sugeng, nanti pilih yang bagikan, kemudian yang sematkan pada peta. Nah, ini kita bisa mengatur ukuran mau kecil, besar. Oke, kalau ukuran khusus nanti kita akan setting sendiri ya. Ini dari panjang sama tingginya atau white height. Nah, di sini saya pilih sedang, kemudian disalin HTML-nya. Nah, kemudian yang ini saya komen terlebih dahulu.
Oke, di sini dengan tingginya itu 600, dengan panjangnya atau lebarnya 600 pixel ya, dan juga tingginya 450 pixel. Sekarang saya refresh, apakah untuk petanya di sini berubah atau tidak. Oke ya, di sini petanya sudah berubah nih, alamatnya menyesuaikan dari yang di sini ya. Jadi kita bisa menampilkan ya alamat gitu. Misal kalau kita bikin sebuah landing page atau website yang sederhana atau website untuk perusahaan kita nih, sebuah company profile, biasanya ada detail untuk kontak info atau about ya, halaman about biasanya. Nah, biasanya di situ ada detail-detail alamatnya atau kontak. Kadang ada juga yang menampilkan sebuah maps atau peta di sana. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya. Jadi agar nantinya lebih mudah nih. Nah, sekarang untuk mapsnya diklik ya. Di sini bisa kita perbesar. Ya, misalnya di sini ada tanda untuk perbesar sama perkecil ya. Coba kalau kita klik, atau lihat peta lebih besar. Nah, di sini kalau kita klik lihat peta lebih besar, nah di sini akan mengarah ya ke tadi yang sudah kita ambil untuk URL-nya ya. Oke, nah kalau kita mau menyesuaikan untuk ukurannya, ini saya panjangnya atau lebarnya saya ubah menjadi 680 pixel. Kemudian untuk tingginya 290 pixel. Nah, di sini akan nantinya berubah juga. Nah, di sini sudah berubah ya, menyesuaikan. Jadi tidak terlalu tinggi juga, dan untuk posisinya ya menyesuaikan lah tuh. Oke, di sini saya hapus, saya kembalikan ke yang tadi ya. Oke, di sini sudah berubah ya. Nah, kadang kalau di tampilannya cukup interaktif ya, bisa ada tambahan dari animasi dari JavaScript-nya. CSS juga mendukung ya. Oke. Oke, sebentar saya akan untuk cek data yang lain ya, sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya satu halaman atau satu form ya. Get in touch, artinya di sini kita akan mengisi nama ya, misalnya Hasan, kemudian email sini Hasan, dan subjeknya sini untuk subjeknya please send your proposal. Oke, untuk message-nya Oke, nah di sini akan saya coba send message. Oke, nah di sini akan ada sebuah pop up ya.
pop-up-nya ini menggunakan JavaScript. Untuk atasnya ini berisi URL alamatnya ya, yaitu 127 menyesuaikan nanti otomatis. Oke, di sini berisi notifikasi yaitu thank you atau pop-up alert ya, dengan isinya name Hasan ini dari yang kita ketik ya, itu email, subjek. Nah, nanti email ini akan digunakan sebagai nanti kita akan mengirim respon atau membalas ya pesan yang dikirimkan ke email tersebut. Karena di sini kita belum menggunakan koneksi ke email, jadi sementara menggunakan pop-up dulu untuk sebagai informasi saja ya, bahwa di sini nanti akan seperti ini. Kemudian subjeknya please send your proposal. Kemudian untuk message atau pesan itu di sini sama ya, nggak bisa orang kirimkan proposal ya. Kemudian kalimat terakhir yaitu ini dari sistemnya atau dari webnya, your team will contact you soon. Jadi tim kami akan menghubungi Anda nanti. Oke, caranya bagaimana untuk membuat sebuah pop-up message seperti ini? Oke, yang pertama di sini ada sebuah form ya, tadi get in touch ya, sama ya, get in touch. Di sini saya oke dulu atau saya close. Kayak di sini ada error ya. Coba nanti kita cek terakhir ya. Nah, di sini yaitu form. Untuk tag form biasa untuk form input, kemudian actionnya di sini dibuat dengan tanda atau simbol hashtag ya, atau simbol pagar. Kemudian method post on submit. Nah, on submit ini digunakan untuk kita memanggil sebuah method atau function dari JavaScript. Jadi return show pop-up, jadi pengembalian sebuah nilai dari function show pop-up ya. Di sini ada tag input ada 4 ya. Yang pertama text, yaitu untuk isi nama, kemudian email, subject dan juga message. Nah, kalau untuk ke JavaScript biasanya menggunakan ID bukan name ya. Di sini pakainya ID name, bukan pakai name seperti ini, bukan pakai name yang seperti ini ya. Jadi pakainya ID kalau untuk mengirim sebuah nilai ke JavaScript. Di ID name dan ID example input email 1, dan ID subject, ada ID example form control text area 1. Kemudian untuk buttonnya ya, tipenya submit. Nah, di sini mana file untuk on submit show pop-up-nya? Di sini ya, yaitu file JavaScript, atau kita membuka dalam text script ya, tag. Di sini function atau method dari show pop-up. Di sini kita ambil ya sebuah nilai. Di sini var sebagai kita membuat sebuah variabel baru. Di sini ada 4 variabel baru di JavaScript, itu name, email, subject, sama message. Nah, gimana kita untuk mengambil sebuah nilai di JavaScript? Di sini ada untuk sintak ya, tuh document.get element by ID. Nah, karena di sini by ID, nah, atau ID ya, harus get element by ID. Kemudian yang di dalam ID-nya itu, kemudian baru dot value. Karena dot value di sini artinya yang di dalam nilai value tag input tersebut, yang di ID tersebut nantinya. Enggak, kalau pakai yang name apa bisa? Tidak ya, tidak bisa kalau ke JavaScript. Enggak mungkin get element by name, itu enggak bisa ya. Itu sangat jarang digunakan, atau memang minim. Paling sering itu pakai ID tuh. Karena ini lebih nantinya lebih spesifik lagi, lebih mudah juga. Nah, ini untuk yang get element by ID, di dalamnya ini kita ambil dari nilai ID-nya, kemudian value. Dot value ini kita untuk mengambil isi apa yang diinput oleh user. Nah, alert ini untuk digunakan scriptnya sebagai
nanti menampilkan sebuah pop-up, jadi alert ya, atau sebuah mungkin informasi nantinya, alert. Kemudian di dalam alertnya ini kita mengisi sebuah pesannya, jadi thank you. Kemudian backslash n ini digunakan untuk kita enter atau pindah ke baris baru satu kali. Kalau double slash backslash n ini artinya kita 2 kali enter gitu. Kemudian untuk kita memasukkan sebuah variabel dari JavaScript yang sudah kita buat, itu dengan perintah dengan tambahan jadi thank you backslash name, kemudian ini variabel name yang diambil dari var name ini ya, jadi menggunakan tanda plus ya untuk menambahkan. Nah, ini nanti ada spasi di sini, satu spasi, ini tidak dihitung spasi ya di sini. Di sini tidak dihitung spasi, di sini tidak dihitung spasi. Jadi di sini untuk ya saya agak rapih saja. Jadi untuk name ya. Nanti name seperti ini. Jadi untuk isiannya jadi dinamis ya, menyesuaikan. Oke. Coba saya send lagi. Tadi ada error ya di sini. The post method is not support for this route. Oke, karena di sini awalnya pakai untuk kita belum ada function untuk pengembalian dari form ini ya. Oke, coba sekarang di sini untuk karena ini hanya alert biasa, jadi untuk action sama metodenya di sini coba saya hapus metode terlebih dahulu ya, saya coba. Oke, di sini sudah tidak error, jadi hanya metode postnya, karena di sini kita belum men-setting itu nanti akan mengarah kemana. Harusnya nanti untuk next chapternya akan mengirim ke email langsung ya, yang dituju, yang akan kita setting. Oke. Coba misalnya di sini Agus ya, kemudian agus@mail.com, dan subject. Oke, saya send atau klik submit. Nah, di sini juga menyesuaikan ya, yang ada name -2 kemudian Agus. Nah, yang Agus ini diambil dari sini ya, variabel dari name, dari yang get element by ID, itu dari var name-nya ya, bukan yang ini. Input email yang di dalam ID-nya itu yang di dalam tag input. Ya, ini example input email 1. Tapi yang kita ambil di sini var email ya di sini. Oke, sekian untuk implementasi Bootstrap template ya ke dalam framework Laravel. Jadi di sini sudah berhasil untuk kita memanggil sebuah atau menampilkan halaman Bootstrap dan juga menyesuaikan dengan CSS, gambar, serta file JS-nya juga ya. Yang tadinya awalnya hanya blank putih, di sini sekarang sudah tampil semua ya untuk template serta konten-kontennya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.